Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Salsabiela Bercerita, tempat di mana suara hati, air mata, dan kisah nyata rumah tangga akan kita dengarkan bersama. Di sini, kamu akan mendengar kisah-kisah tentang cinta yang diuji, tentang pengorbanan yang tak selalu dihargai, dan tentang kenyataan hidup yang sering tak semanis harapan. Tapi sebelum ceritanya dimulai, aku ingin minta satu hal kecil tapi sangat berarti. Tolong jawab salamku tadi di kolom komentar, karena menjawab salam itu hukumnya wajib. Bahkan lebih utama daripada sekadar like atau subscribe. Siapa tahu dari jawaban kecil itu, Allah bukakan pintu kebaikan yang besar untuk kamu hari ini. Aku masih ingat betul hari itu. Cuaca agak mendung. Angin bertiup pelan, tapi rasanya seperti badai besar sedang melanda hidupku. Aku sedang sibuk mengemas pesanan toko online milikku. Hari itu, ada 5 paket yang harus dikirim sebelum jam 4 sore. Aku duduk di lantai kayu rumah kontrakan kecilku, menyobek-nyobek bubble wrap, memasukkan barang satu persatu ke dalam kardus. Anakku, Dinda, sedang main di kamarnya. Suara riangnya sesekali terdengar, membuat hatiku tenang meski tangan terus bekerja. Lalu tiba-tiba ponselku bergetar. Sebuah chat masuk dari temanku. Nia, Kak, lo lihat belum? Cepet buka Instagram dia. Aku mengerutkan dahi. Siapa dia? Aku langsung buka Instagram, cari akun mantan suamiku, Andi. Scroll cepat sampai ke story terbarunya. Dan di situ ada foto seorang cewek cantik dengan jilbab putih. Tersenyum manis. Tangannya menunjukkan cincin nikah. Captionnya singkat. Alhamdulillah. Akhirnya sah. Aku membacanya 2 kali. Nggak percaya. Jantungku mulai berdebar kencang. Tapi aku mencoba tenang. Mungkin ini cuma iseng. Atau salah tag. Tapi saat aku klik profil pelakor itu, semua hancur. Akun Instagram barunya Andi. Bukan akun utama. Tapi akun cadangan. Dan mereka sudah follow masing-masing. Story-nya juga berisi foto. Mereka berdua, senyum lebar, pelukan, caption tentang awal baru. Aku duduk diam. Ponselku gemetar di tangan. Dinda keluar dari kamar, melihat wajahku. Mama kenapa? Tanyanya polos. Aku hanya bisa tersenyum getir. Nggak apa-apa nak, Mama lagi capek. Padahal hatiku hancur berkeping-keping. Aku dan Andi menikah sekitar 6 tahun lalu. Awalnya, hubungan kami baik-baik saja. Dia kerja sebagai marketing, aku jadi ibu rumah tangga sambil jualan online. Setelah punya anak, Andi mulai jarang pulang. Alasannya selalu sama, meeting, klien, atau lembur. Aku sempat curiga, tapi selalu berusaha percaya. Sampai akhirnya, beberapa bulan sebelum cerai, aku mulai merasa ada yang aneh. Ia sering teleponan di kamar mandi, chattingan di malam hari. Ponselnya selalu dikunci. Sampai suatu hari, aku menemukan DM dari seorang cewek di akun Facebooknya. Isinya, sayang, aku kangen banget. Kapan kita ketemu lagi? Kalau kamu udah resmi, aku siap menanti. Aku tak bisa berkata apa-apa. Aku menangis semalaman. Besoknya, aku konfrontasi. Andi membantah. Bilang itu cuma fans yang ngeyel, tapi dari saat itu, hubungan kami mulai renggang. Beberapa minggu setelah kejadian itu, Andi mulai jarang pulang. Ia bahkan pernah menghilang selama seminggu tanpa kabar. Aku hanya bisa menunggu. Sambil menjaga Dinda, aku nggak mau anakku merasakan ketidakpastian. Jadi aku tetap tegak. Walau dalam hati, remuk redam. Sampai suatu malam, Andi pulang. Wajahnya datar, matanya sayu. Dia duduk di ruang tamu. Aku menyambutnya. Biasa, karena nggak ingin ribut di depan anak. Tapi kemudian, ia bicara. Aku udah nggak bisa lanjut lagi, Ma. Aku terdiam. Tapi entah kenapa, rasanya aku sudah siap. Lo udah ada orang lain ya? Andi diam. Cukup bagiku untuk tahu jawabannya. Ya udah, kalau emang begitu, kita cerai aja. Aku bilang itu dengan tenang. Padahal di dalam, aku hancur. Proses cerai berjalan cepat. Kami sepakat, damai. Tapi, prosesnya lebih mirip formalitas. Kami bertemu di pengadilan agama, isi surat, tanda tangan, selesai. Tidak ada drama, tidak ada tangisan. Hanya kesedihan yang tertahan.
Setelah itu, Andi pindah dari rumah. Aku tinggal sendiri bersama Dinda. Awalnya susah, biaya hidup naik, penghasilan pas-pasan, tapi aku bertahan. Untuk Dinda, aku mulai bangun usaha kecil-kecilan, buka toko online, jualan produk kecantikan, dan perlengkapan bayi. Kadang untung, kadang rugi. Tapi aku terus berjuang, tapi ternyata Andi nggak cuma meninggalkanku, ia menikah siri dengan pelakor itu. Dan sekarang mereka pamer hidup bahagia. Aku lihat story-story mereka, foto-foto di restoran mahal, video liburan ke Bali, caption tentang rejeki yang lancar. Sementara aku masih pagi-pagi antar paket ke jasa ekspedisi. Masak sendiri, bangun pagi biar bisa jualan. Sebelum Dinda bangun, aku nggak iri. Aku cuma sedih. Kenapa mereka bisa seenaknya bikin hati orang lain sakit? Aku menoleh ke arah Dinda yang sedang asik main boneka. Hatiku terasa hangat. Ini alasan aku bertahan. Aku pegang ponselku lagi. Masih ada screenshot story pelakor tadi. Aku hapus. Tidak perlu melihat lagi. Aku akan fokus pada diriku dan anakku. Berbisik pelan. Aku nggak akan hancur hanya karena mereka. Saat malam tiba, Dinda sudah tertidur lelap. Aku duduk di depan laptop, melihat data penjualan toko online. Hasil hari ini lumayan. Ada 5 pesanan masuk. Aku juga mulai riset. Bisnis, baru, rental mobil. Aku lihat banyak orang butuh mobil untuk acara penting, tapi nggak punya kendaraan sendiri. Ide itu mulai tumbuh di benakku. Aku bisa beli mobil bekas bagus, lalu disewakan. Aku buka tabungan khusus, mulai menabung dari hasil jualan, tak peduli lagi dengan Andi dan pelakornya. Aku punya tujuan baru, memberikan hidup yang lebih baik untuk Dinda. Esok paginya, aku dapat pesan dari grup keluarga besar mantan suamiku. Biasanya grup itu hanya dipakai untuk undangan atau kabar keluarga. Tapi kali ini, mertua mengirim sesuatu. Baru-baru ini, Andi dan istri barunya kedatangan rezeki. Semoga keluarga mereka selalu dilindungi Allah. Beda banget sama yang dulu. Aku diam. Aku tahu maksud kalimat itu. Aku tak balas apa-apa. Aku hanya tersenyum. Aku tunggu sampai kalian sadar bahwa hidup palsu itu nggak bisa bertahan lama. Setelah perceraian resmi, hidupku mulai berubah. Aku nggak lagi punya suami yang bisa diandalkan. Nggak ada mertua yang peduli. Dan terutama, aku harus jadi ibu sekaligus ayah buat Dinda. Pertama-tama, aku pindah dari rumah lama. Rama 808, nama Andi. Jadi, aku nggak punya hak apa-apa. Aku menyewa kontrakan kecil di pinggir kota. Ukurannya cuma 2 kamar. 1 ruang tamu, dapur, dan kamar mandi dalam. Tapi buatku dan Dinda, itu lebih dari cukup. Aku lanjutkan usaha toko online yang sempat vakum saat masa perceraian. Jualan skincare, baju muslim, sampai perlengkapan bayi. Aku cari supplier di marketplace, tawarkan harga grosir, pasang foto produk sebagus mungkin. Awalnya sepi, pelanggan cuma nanya-nanya tapi nggak beli. Ada juga yang curiga karena akunku baru dan belum banyak review. Tapi aku tetap sabar. Setiap hari aku posting di Instagram, update feed, bikin konten tips kecantikan, bahkan coba live selling. Sampai suatu hari, ada 1 orang beli masker wajah, lalu dia kasih ulasan bagus. Setelah itu, ada yang kedua, ketiga, dan perlahan-lahan penjualan mulai naik. Aku senyum sendiri. Ini Avel yang baik. Bangun pagi, masak sarapan buat Dinda, antar dia ke sekolah, lalu balik ke rumah buka laptop. Itu rutinitasku setiap hari. Kadang capek, kadang sedih, tapi aku selalu ingat pesan mama. Kamu gak sendirian, kamu punya Dinda. Dia motivasi kamu. Jadi, meski lelah, aku tetap semangat. Dinda juga anak yang luar biasa, pintar, sopan, dan selalu berusaha membantu mamanya. Kalau lihat aku sibuk packing barang, dia langsung datang. Mama butuh bantuan, katanya dengan mata berbinar. Aku peluk dia erat. Ayo kita kerja bareng. Sayangnya, tidak semua orang mendukungku. Ada beberapa tetangga yang suka bicara di belakang. Lihat tuh, mantannya nikah lagi. Dia masih jualan online aja. Kiak, susah banget ya hidupnya. Nggak punya suami, pasti kesepian. Aku dengar, tapi pura-pura nggak tahu. Aku nggak mau ambil pusing. Aku tahu, mereka cuma iri. Iri karena aku bisa bertahan tanpa suami,
sementara mereka yang punya suami malah masih bergantung. Ada juga teman lama dari zaman kuliah yang gak habis pikir. Kamu serius? Hidup sendiri? Bisa gak sih janda kayak kamu survive? Aku jawab tenang. Bisa kok, bahkan lebih baik daripada jadi istri yang diremehin suami. Beberapa bulan kemudian, aku dapat kabar dari teman lama. Dia dulunya bosku waktu aku kerja sebagai marketing di sebuah perusahaan kosmetik. Dia menelponku suatu sore. Kamu masih jualan online? Iya bos, kalau mau coba bisnis lain, saya ada rekomendasi. Ada agen properti yang butuh sales tambahan. Gaji pokok nggak besar, tapi komisi gede. Aku mikir sebentar. Properti, aku nggak pernah kerja di situ, tapi sepertinya menarik. Dan yang penting, bisa dilakukan fleksibel. Sesuai jadwalku sebagai single mom, aku bilang iya. Besoknya, aku datang ke kantor agen properti itu. Kantornya lumayan besar di pusat kota. Suasana di dalam ramai. Banyak sales yang bolak-balik melayani calon pembeli. Aku ketemu manajernya. Namanya Pak Adi. Beliau menjelaskan sistem kerja, target, dan cara presentasi properti. Aku catat semua dengan teliti. Kamu bisa mulai minggu depan, katanya. Siapa? Jawabku yakin. Hari pertama kerja? Aku excited. Aku pakai baju rapi, bawa brosur properti, dan mulai door to door ke komplek perumahan. Tapi ternyata, pekerjaan ini nggak semudah yang dibayangkan. Banyak orang yang nggak tertarik, ada yang merahi. Aku karena merasa diganggu. Ada juga yang pura-pura minat, tapi ternyata hanya ingin diskonan. Aku pulang dengan tangan hampa. Penjualan nol di hari kedua, sama. Di hari ketiga, juga nihil. Aku mulai ragu, apakah aku memang gak cocok di dunia ini. Tapi malam itu, Linda datang menghampiriku. Mama kenapa? Sedih, Mama lagi bingung nak. Mama jangan menyerah. Aku yakin, Mama bisa. Aku peluk dia. Air mataku jatuh tapi kali ini. Bukan karena sedih, melainkan semangat yang bangkit lagi. Seminggu berlalu, aku mulai belajar teknik closing, cara follow up, calon pembeli, dan bagaimana presentasi dengan baik. Aku juga mulai promosi di media sosial. Foto-foto properti, story tentang promo DP ringan, dan testimonial dari customer. Akhirnya, ada yang booking 1 unit rumah lewat aku. Itu pertama kalinya aku berhasil menjual properti. Bonusnya lumayan. Aku langsung sisihkan sebagian untuk tabungan dan sebagian untuk hadiah buat Dinda. Mama hebat, katanya sambil memelukku. Aku tersenyum. Aku hebat. Aku wanita yang bertahan. Aku single mom yang tak pernah menyerah. Suatu malam, aku buka Instagram scroll-scroll sampai tiba-tiba melihat story mantanku. Foto mereka berdua di restoran mahal. Caption, rezeki, lancar. Alhamdulillah, beda banget sama dulu-dulu. Aku diam. Mereka masih suka pamer. Masih suka sindir-sindir secara terselubung. Aku cek kolom komentar. Ada yang berkomentar. Wah, mobil Alphard juga. Kayak artis aja. Gaya hidup mereka beda banget sama yang dulu. Aku tahu maksudnya. Aku tahu mereka sedang mencoba menunjukkan bahwa mereka lebih bahagia, lebih mapan, lebih sukses. Tapi aku nggak marah. Aku malah tersenyum tipis. Biarkan mereka menari di atas mimpi palsu. Waktunya akan tiba, semua kebenaran akan terbongkar. Aku tutup aplikasi Instagram, lalu buka laptop. Aku lihat data penjualan hari itu. Alhamdulillah, sudah ada 5 calon pembeli yang janji datang besok. Aku mulai riset ide bisnis baru. Rental mobil, ide itu muncul dari obrolan dengan seorang customer yang bilang, saya mau beli rumah. Tapi mobil juga butuh, sayangnya dana terbatas. Aku berpikir, kenapa nggak bikin usaha rental mobil? Bisa jadi pendampingan bisnis properti, bahkan bisa jadi modal awal untuk ekspansi. Aku mulai menabung dari hasil jualan. Satu persatu uang masuk, aku simpan untuk rencana besar. Beberapa hari kemudian, aku dapat pesan di grup keluarga besar mantan suamiku. Mertua mengirim sesuatu. Anak kami sekarang hidupnya lebih tenang. Rizeki lengker. Doakan saja terus. Aku membacanya sambil tersenyum. Aku tahu maksudnya. Lagi-lagi, mereka sedang menghinaku secara halus. Tapi aku nggak merespons. Aku hanya mengetik satu kalimat di notes HP-ku. Aku nggak akan hancur.
hanya karena mereka, aku akan bangkit, lebih kuat, dan membuktikan bahwa aku bisa hidup tanpa mereka. Hidupku mulai stabil. Usaha properti berjalan lancar. Beberapa deal berhasil aku tutup. Aku juga mulai menyisihkan uang untuk rencana bisnis baru. Rental mobil, tapi di tengah usahaku yang perlahan naik, ada satu hal yang gak pernah berhenti. Pameran kekayaan, mantan suamiku, dan pelakornya. Dan itu bukan cuma sekali dua kali. Itu hampir setiap minggu. Suatu sore, saat aku sedang packing paket jualan online, ponselku bergetar. Ada notifikasi Instagram Story. Aku klik profil Andi dan pelakornya. Dan seperti biasa, foto mereka lagi di tempat makan mahal. Captionnya singkat, tapi menusuk. Rezeki gak pernah salah alamat. Alhamdulillah, hidup lebih tenang. Saya kerang di kolom komentar. Banyak orang berkomentar. Wah, mobil Alphard juga. Pasti sukses banget. Gaya hidup kalian beda banget sama dulu-duluan ya. Sekarang pasti udah punya rumah besar juga. Aku baca semua komentar itu sambil tersenyum getir. Mereka benar-benar pandai bermain peran. Padahal, aku tahu persis kondisi finansial mereka. Andi kerja sebagai marketing freelance. Pelakor itu dulunya hanya pegawai minimarket. Mereka bahkan gak punya tabungan besar. Apalagi bisa beli mobil mewah. Aku tutup aplikasi Instagram dan lanjut bekerja. Dinda datang menghampiri. Mama ketawa sendiri, tanyanya sambil memegang boneka kesayangannya. Aku elus rambutnya. Iya, Mama lihat sesuatu yang dia tersenyum lebar. Ayo, kita main puzzle dulu. Aku senyum tipis. Dengan Dinda, semua masalah terasa ringan. Dia selalu jadi motivasiku untuk bangkit. Beberapa hari kemudian, aku dapat pesan di grup keluarga besar mantan suamiku. Seperti biasa, isinya campuran antara kabar keluarga dan sendet halus. Ini kali ini, mertua yang bicara. Anak kami sekarang sudah punya rumah baru. Lebih luas, lebih nyaman, beda banget sama yang dulu. Aku membacanya sambil mendengus pelan. Rumah baru? Aku tahu pasti itu rumah kontrakan. Atau malah masih sewa bulanan. Tapi aku tak merespons. Aku hanya simpan screenshot itu. Untuk kenang-kenangan. Siapa tahu nanti akan berguna. Beberapa minggu setelah itu, aku melihat story pelakor lagi. Kali ini, foto mereka di depan sebuah rumah besar. Captionnya, Alhamdulillah, akhirnya punya rumah impian. Doa selama ini dikabulkan Allah. Aku zoom fotonya. Rumah itu bagus sih, tapi dari bentuk pagar dan lingkungan sekitarnya, aku bisa tebak itu komplek perumahan subsidi. Artinya, cicilan belum lunas, masih kredit bank. Aku cek kolom komentar lagi. Ada yang bilang, wah keren banget, sudah punya rumah dan mobil, rezeki banget ya, bedain banget sama yang dulu. Sekarang pasti hidupnya lebih mapan. Aku tertawa dalam hati. Mereka nggak tahu kalau mobil itu mungkin rental. Dan entah kenapa, ide itu mulai tumbuh di benakku. Mulai riset tentang bisnis rental mobil. Banyak orang butuh mobil untuk acara penting, meeting, liburan, sampai foto-foto di medsos. Aku juga mulai cari info harga pembelian mobil bekas Toyota Avanza, Honda Mobilio, sampai Toyota Alphard Second. Aku buka tabungan khusus, setiap bonus dari jualan properti. Langsung aku sisihkan. Aku nggak buru-buru, aku ingin yakin dulu sebelum memulai. Sayangnya, tidak semua orang mendukung. Ada teman lama yang bertanya sinis, lo mau buka rental mobil? Bisa nggak sih? Janda kayak lo urus bisnis segitu besar? Aku jawab dengan tenang. Bisa, bahkan lebih baik daripada jadi istri yang diremehin suami. Ada juga tetangga yang nyeletuk. Jualan online aja belum tentu sukses. Udah mikirin rental mobil. Aku diam. Aku tahu mereka cuma iri. Iri karena aku berani ambil langkah besar. Sementara mereka masih terjebak dalam zona nyaman. Tiap malam, aku buka laptop, lihat data penjualan hari itu. Hitung target bulan ini. Lihat perkembangan. Tabungan, aku nggak pernah menyerah. Aku percaya bahwa suatu hari, aku akan menjadi wanita yang mandiri, kuat, dan sukses. Dan aku yakin, suatu hari nanti, mantan dan pelakornya akan sadar bahwa hidup palsu itu gak bisa bertahan lama. Pada suatu malam, mertua mengirim pesan pribadi ke aku. Isinya singkat. Kamu lihat kan? Hidup mereka sekarang lebih tenang. Rezeki mereka lancar. Aku membacanya sambil tersenyum. Aku tahu maksudnya.
Mereka masih suka pamer, masih suka sombong, masih suka merendahkan. Tapi aku tak balas apa-apa. Aku hanya mengetik satu kalimat di notes HP-ku. Aku nggak perlu membuktikan apa-apa. Waktulah yang akan menjawab semuanya. Setelah sekian lama merencanakan, akhirnya aku memutuskan untuk mulai serius membuka bisnis rental mobil. Bukan hanya karena ingin punya usaha tambahan, tapi juga karena melihat peluang besar di sekitarku. Banyak orang butuh mobil untuk acara penting. Ada yang mau liburan keluarga, ada yang buat meeting kerja, bahkan ada juga yang cuma buat foto-foto di medsos. Dan entah kenapa, semakin banyak pula mantan suamiku dan pelakornya pamer pakai mobil mewah. Sampai-sampai aku jadi mikir, kalau mereka bisa pamer naik mobil bagus, kenapa aku nggak bisa punya bisnis mobil itu sendiri? Aku mulai riset Castle Cosilen. Cari info harga mobil bekas yang masih layak jalan, cek kondisi mesin, kilometer, pajak, sampai surat-surat lengkapnya. Aku juga cari tahu tentang sistem sewa, berapa rata-rata, harga pasaran, bagaimana cara promosi, bagaimana atur deposit dan kontrak penyewaan. Aku buka tabungan khusus. Setiap bonus dari properti, langsung aku sisihkan. Dinda juga ikut bantu dia, tahu momennya, sedang bangun usaha baru. Mama akan punya mobil banyak ya, katanya sambil tersenyum. Iya nak, biar mama bisa bantu orang pinjam mobil, jawabku. Aku mulai dengan modal pas-pasan. Jadi, aku beli satu mobil saja dulu, Toyota Avanza, tahun 2015. Kondisi mesin, oke. Bodi lumayan mulus. Interior bersih. Harganya 85 juta rupiah cash. Uang itu hasil tabungan selama beberapa bulan. Aku sempat ragu, takut bisnis ini gagal. Tapi Dinda selalu dukung aku. Mama pasti bisa, katanya sambil peluk erat. Aku peluk balik dia. Makasih nak, Mama sayang banget sama kamu. Aku urus semua dokumen sendiri. STNK, BPKB, izin usaha kecil, sampai asuransi dasar. Aku juga buat halaman Instagram khusus rental mobilku. Awalnya sepi, promosi di grup jual beli, di marketplace, sampai di forum lokal. Tapi responnya biasa aja, aku nggak menyerah. Tiap hari aku update feed posting testimoni. Bahkan bikin konten tips aman saat rental mobil. Beberapa minggu berlalu. Akhirnya ada yang booking, seorang bapak memesan mobilku selama 2 hari untuk liburan keluarga bilang puas dan kasih ulasan bagus di DM. Akhirnya ketemu rental mobil yang ramah dan harganya terjangkau. Tulisnya, aku senyum lebar. Ini awal yang baik. Pulang dari antar mobil ke customer, aku langsung masuk ke rumah. Dinda sedang main puzzle di ruang tamu. Mama pulang, katanya riang. Aku peluk dia. Mama baru antar mobil pertama kita nak. Dia tersenyum lebar. Wah, berarti usaha mama udah jalan. Iya, semoga bisa berkembang. Nanti, sayangnya, tidak semua orang senang melihat aku bangun usaha. Ada tetangga yang nyeletuk. Lo jualan online aja belum tentu sukses. Udah nekat buka rental mobil. Bisa gak sih janda kayak lo urus bisnis segitu? Aku jawab tenang. Bisa. Bahkan lebih baik daripada jadi istri yang diremehin suami. Ada juga teman lama yang komentar sinis. Kayaknya susah banget ya hidupnya. Gak punya suami. Harus usaha sendiri. Segala macem. Aku diam. Aku tahu. Mereka cuma iri. Iri karena aku berani ambil langkah besar. Sementara mereka masih terjebak dalam zona nyaman. Suatu malam, aku buka Instagram, scroll, sampai tiba-tiba melihat story mantanku. Lagi, foto mereka di depan rumah besar. Captionnya singkat, tapi menusuk. Alhamdulillah, akhirnya punya rumah impian. Doa selama ini dikabulkan Allah. Aku zoom fotonya. Rumah itu memang bagus, tapi dari bentuk pagar dan lingkungan sekitarnya, aku bisa tebak, itu komplek perumahan subsidi. Artinya, cicilan belum lunas, masih kredit bank. Aku cek kolom komentar lagi. Ada yang bilang, wah, keren banget. Sudah punya rumah dan mobil. Rezeki banget ya, bedain banget sama yang dulu. Sekarang pasti hidupnya lebih mapan. Aku tertawa dalam hati. Mereka nggak tahu kalau mobil itu mungkin rental. Dan entah kenapa, ide itu mulai tumbuh di benakku. Semakin hari, permintaan rental mobilku mulai meningkat.
Aku mulai dapat repeat order. Customer yang pernah menyewa datang lagi. Aku mulai pikir, kalau satu mobil bisa laku, kenapa nggak tambah satu lagi? Aku kumpulkan uang hasil rental dan jualan properti. Aku incar mobil kedua, Honda Mobiliu 2016. Harganya 90 juta rupiah. Aku nego, akhirnya dapat 87 juta rupiah. Aku bayar cash setelah Haitenggen, untung rugi. Aku yakin ini langkah tepat. Beberapa hari kemudian, aku dapat pesan di grup keluarga besar mantan suamiku. Seperti biasa, isinya campuran antara kabar keluarga dan sindiran halus. Ini kali ini, mertua yang bicara. Anak kami sekarang sudah punya rumah baru, lebih luas, lebih nyaman, beda banget sama yang dulu. Aku membacanya sambil tersenyum. Rumah baru? Aku tahu pasti itu rumah kontrakan. Atau malah masih sewa bulanan. Tapi aku tak merespons. Aku hanya simpan screenshot itu untuk kenang-kenangan. Siapa tahu nanti akan berguna. Beberapa bulan berlalu, aku sudah punya 3 mobil. Avanza, Mobilio, dan 1 unit Alphard Second. Aku mulai dapat pelanggan dari influencer lokal dan pebisnis kecil. Mereka suka karena mobilku terawat, harga terjangkau, dan pelayanan ramah. Aku juga mulai pasang iklan di Google Ads dan Facebook. Hasilnya cukup lumayan. Aku bahkan buat promo spesial booking 3 hari, gratis 1 jam, DP ringan, fleksibel. Orang mulai percaya, aku mulai dikenal sebagai salah satu penyedia rental mobil premium di kotaku. Usahaku mulai berkembang pesat. Sudah ada 5 mobil di garasi rentalku. Avanza, Mobilio, Innova, Alphard, dan 1 unit BMW Second. Aku mulai dikenal sebagai salah satu penyedia rental mobil premium di kotaku, bahkan beberapa influencer dan pebisnis kecil sudah jadi pelanggan tetap. Tapi siapa sangka, di tengah kesuksesan bisnisku yang perlahan naik, ada pertemuan tak terduga yang akan mengubah segalanya. Pagi itu, aku sedang sarapan dengan Dinda. Aku baru saja selesai antar mobil ke customer. Kemarin malam, tiba-tiba ponselku bergetar. Ada pesan, masuk via DM Instagram rental mobilku. Assalamualaikum, mau rental Alphard 2 hari? Bisa? Aku langsung balas. Waalaikumsalam. Bisa mbak, tinggal isi formnya dulu ya. Dia kirim foto KTP dan SIM, lalu konfirmasi booking nama di KTP. Andi Pratama, dan nama pasangan di SIM. Rina Putri. Aku membacanya sambil mengerutkan dahi. Mantanku? Dan pelakornya? Aku zoom fotonya. Benar, itu mereka. Aku tarik napas panjang, jantungku mulai berdebar, tapi aku coba tenangkan diri. Mereka nggak tahu kalau ini usahaku. Mereka cuma tahu aku dulunya jualan online dan jadi sales properti. Jadi selama aku profesional semuanya aman, aku jawab singkat, oke, besok jam 9 pagi bisa ambil mobilnya. Besok nih, aku datang ke kantor rental mobilku lebih awal. Aku pastikan mobil Alphard dalam kondisi bersih dan siap pakai. Aku juga persiapkan form booking dan checklist kendaraan. Jam 8.45 pagi, mobil putih parkir di depan kantorku. Dari dalam mobil, keluar Andi dan Rina. Keduanya memakai baju rapi, senyum lebar, dan aura percaya diri yang biasa mereka tunjukkan di medsos. Aku diam. Aku buat ekspresi netral. Aku tak ingin mereka curiga. Aku sambut mereka seperti pelanggan lainnya. Selamat pagi kak. Ini untuk rental Alphard ya, Andi angguk. Sambil melihat sekeliling. Iya, cepetin dong. Kita mau meeting penting nanti siang. Aku tersenyum ramah. Silakan isi form dulu ya kak. Dan tunjukkan KTP serta SIM asli. Rina menyerahkan dokumen. Aku lihat wajahnya. Masih cantik seperti dulu. Tapi matanya masih dingin. Seperti orang yang suka merendahkan orang lain. Aku proses semua dengan cepat. Tak banyak bicara. Hanya fokus pada pekerjaan. Saat aku jelaskan aturan, rental, Andi tiba-tiba bertanya, kamu kerja di sini sejak kapan? Pernah punya usaha sendiri? Aku menjawab santai. Saya pemilik rental ini, Pak, baru setahunan. Rina tertawa kecil. Wah, keren banget. Dulu katanya cuma jualan online aja. Sekarang udah punya rental mobil. Aku senyum tipis. Ya begitulah. Hidup harus maju terus. Andi ikut nimbrung. Kayaknya susah ya jadi single mom. Harus mikirin anak, usaha, belum lagi cari uang.
Aku jawab tenang. Susah iya, tapi kalau emang mau berjuang, pasti bisa. Rina ketawa lagi. Lo hebat ya, bisa bangkit sendiri. Beda sama yang dulu-dulu. Aku diam. Aku tahu maksudnya. Tapi aku tetap profesional. Mobilnya sudah siap. Silakan dicek dulu kondisinya. Setelah semua selesai, mereka langsung pergi. Mobil Alphardku dibawa pergi oleh 2 orang yang pernah menyakitiku. Aku hanya bisa menatap dari jendela kantor. Dalam hati, aku berbisik. Kalian naik mobilku, tapi sombong pamer hidup kalian. Parah. Kalian bahkan gak sadar kalau mobil ini milikku. Aku tarik napas panjang. Aku tahu ini belum selesai. Pulang dari kantor, aku langsung disambut Dinda. Dia sedang main puzzle di ruang tamu. Mama pulang, katanya riang. Aku peluk dia erat. Mama, baru antar mobil ke pelanggan, kataku. Yang mana? Yang besar kan? Iya, Alphard. Mobil favorit mereka. Dinda tersenyum. Berarti mama udah berhasil ya? Aku elus rambutnya. Iya, nak. Mama udah berhasil. Dan mama akan terus berhasil. Beberapa jam setelah itu, aku buka Instagram. Dan seperti biasa, story mereka muncul. Foto mereka di depan rumah baru. Captionnya menusuk. Alhamdulillah, resekilan. Beda banget sama yang dulu di kolom komentar ada yang bilang, wah, mobil Alphard juga. Pasti sukses banget ya. Gaya hidup mereka beda banget sama dulu-duluan ya. Aku tertawa dalam hati. Mereka nggak tahu kalau mobil itu rental. Dan mereka nggak tahu kalau mobil itu milikku. Dan entah kenapa, ide itu mulai tumbuh di benakku. Setelah Andi dan Rina menyewa Alphardku, aku berharap mereka hanya datang, ambil mobil, lalu pergi seperti pelanggan biasa. Tapi ternyata mereka punya rencana lain. Dan rencana itu untuk pamer di depan mataku. Dengan mobil milikku sendiri. Hari itu, saat aku sedang packing paket jualan online, ponselku bergetar. Ada notifikasi Instagram Story. Tanpa sadar, aku klik profil Andi dan Rina. Dan seperti biasa, foto mereka di depan rumah baru. Mobil, Alphardku parkir rapi di depannya. Captionnya menusuk. Alhamdulillah, akhirnya punya rumah impian. Doa selama ini dikabulkan Allah. Aku zoom fotonya. Benar-benar mobil rentalku, plat nomor, kondisi bodi, semua persis. Aku cek kolom komentar lagi. Ada yang bilang, wah, keren banget, sudah punya rumah dan mobil. Rezeki banget ya, gaya hidup mereka beda banget sama yang dulu-dulu. Aku tertawa dalam hati. Mereka nggak tahu kalau mobil itu rental. Dan mereka juga nggak tahu kalau mobil itu milikku, tapi kali ini perasaannya berbeda. Aku nggak cuma kesal, aku mulai geram. Aku tutup aplikasi Instagram dan lanjut bekerja. Dinda datang menghampiri. Mama ketawa sendiri, tanyanya, sambil memegang boneka kesayangannya. Aku elus rambutnya. Iya, Mama lihat sesuatu yang lucu. Dia tersenyum lebar. Ayo, kita main puzzle dulu. Aku senyum tipis. Dengan Dinda, semua masalah terasa ringan. Dia selalu jadi motivasiku untuk bangkit. Beberapa hari kemudian, aku dapat pesan di grup keluarga besar mantan suamiku. Seperti biasa, isinya campuran antara kabar keluarga dan sindiran halus. Kali ini, mertua yang bicara. Anak kami sekarang sudah punya rumah baru. Lebih luas, lebih nyaman, beda banget sama yang dulu. Aku membacanya sambil tersenyum. Rumah baru? Aku tahu pasti itu rumah kontrakan. Atau malah masih sewa bulanan. Tapi aku tak merespons. Aku hanya simpan screenshot itu untuk kenang-kenangan. Siapa tahu nanti akan berguna. Aku mulai mikir keras. Selama ini, mereka seenaknya pamer, sindir, dan sombong di medsos. Padahal mereka bahkan gak tahu bahwa mobil itu bukan punya mereka. Itu mobilku, dan mereka cuma penyewa. Aku tarik napas panjang, lalu aku buka laptop. Mulai cari cara untuk memberikan pelajaran yang tak akan mereka lupakan. Aku buat beberapa opsi, bongkar kebohongan mereka di medsos. Tapi aku takut diserang netizen. Lagi pula, aku nggak mau jadi orang yang jahat. Kirim bukti ke keluarga besar mereka, biar mereka tahu fakta sebenarnya. Tapi, bagaimana caranya agar tidak terlihat seperti dendam? Biarkan waktu yang menjawab. Biarkan mereka terus pamer. Sampai akhirnya, ketahuan kalau semuanya palsu. Aku putuskan poin ketiga. Tapi aku tetap harus siap. Kalau suatu hari nanti,
Mereka benar-benar bikin aku muak. Aku harus punya senjata. Beberapa minggu setelah itu, mertua mengirim pesan di grup keluarga besar mantan suamiku. Kamu lihat kan, hidup mereka sekarang lebih tenang. Rezeki mereka lancar. Aku membacanya sambil tersenyum. Aku tahu maksudnya. Mereka masih suka pamer, masih suka sombong, masih suka merendahkan. Tapi aku tak balas apa-apa. Aku hanya mengetik satu kalimat di notes HP-ku. Aku nggak perlu membuktikan apa-apa. Waktulah yang akan menjawab semuanya. Aku cek sistem rentalku. Andi dan Rina masih menyewa mobilku selama 2 hari. Besok sore, mobil itu harus dikembalikan. Aku mulai riset cara tracking plat nomor, cara cek riwayat, pemakaian kendaraan, dan cara membuat bukti bahwa mobil itu milikku. Juga simpan semua foto mereka dengan mobilku. Termasuk story mereka di medsos. Semua aku screenshot. Aku nggak ingin buru-buru. Aku ingin yakin dulu sebelum bertindak. Saat tengah malam, aku duduk di depan laptop. Dinda sudah tertidur lelap di kamarnya. Melihat semua foto dan video mereka, aku lihat bagaimana mereka pamer, sakna, dan sindir aku secara terselubung. Aku mulai mengetik sesuatu di notes HP-ku. Kalau mereka pikir hidup mereka sempurna, biarkan saja. Tapi kalau mereka terus pamer dan sombong, aku punya bukti dan aku siap membuka mata mereka. Menutup laptopku. Senyumku mengembang. Aku bukan perempuan lemah lagi. Aku adalah wanita yang akan membuat mereka menelan ludah sendiri. Hari itu, aku duduk di depan laptopku. Layar penuh dengan screenshot story mereka. Foto Andi dan Rina di depan rumah baru mobil Alphard milikku parkir rapi di depannya. Caption menusuk. Alhamdulillah, akhirnya punya rumah impian. Doa selama ini dikabulkan Allah. Aku cek kolom komentar lagi, ada yang bilang, wah keren banget, sudah punya rumah dan mobil. Rezeki banget ya, gaya hidup mereka beda banget sama yang dulu-dulu. Aku tertawa dalam hati. Mereka nggak tahu kalau mobil itu rental, dan mereka juga nggak tahu kalau mobil itu milikku. Tapi kali ini, rasanya berbeda. Aku nggak cuman kesal, aku mulai geram. Setelah beberapa minggu menyimpan semua bukti, aku memutuskan, sudah saatnya mereka tahu kebenaran. Aku nggak akan marahi mereka secara langsung, aku nggak akan hancurkan hidup mereka. Tapi, aku akan tunjukkan fakta yang tak bisa mereka bantah. Aku buka grup keluarga besar mantan suamiku, grup yang biasa dipakai untuk kabar keluarga, undangan pernikahan, dan kadang sindiran halus. Aku mulai ketik sesuatu. Perlahan tapi pasti, aku kirim satu pesan panjang di grup keluarga besar itu, disertai screenshot story mereka, dokumen kendaraan, dan percakapan booking rental. Isinya begini, Assalamualaikum semua, maaf, ganggu. Saya hanya ingin memberikan informasi yang mungkin belum banyak orang tahu. Beberapa hari lalu, mantan suami saya dan pasangan barunya memposting foto-foto di depan rumah baru dan mobil Alphard. Captionnya tentang rezeki yang lancar dan doa yang terkabul. Sayangnya, ada beberapa fakta yang mungkin mereka sendiri lupa atau sengaja sembunyikan. Pertama, rumah itu belum lunas cicilannya. Masih kredit bank. Kedua, mobil Alphard yang mereka pakai bukan mobil milik mereka. Itu mobil rental. Dan pemiliknya, saya. Jadi, kalau mereka bilang hidup mereka lebih mapan, lebih tenang, dan lebih baik, mungkin mereka lupa bahwa semuanya masih pinjam-pinjam. Dan yang paling penting, saya bukan perempuan lemah yang dulu mereka tinggalkan. Saya wanita yang bangkit, mandiri, kuat, dan sukses. Terima kasih sudah membaca. Aku tekan tombol kirim. Layar HP-ku langsung bergetar karena notifikasi grup yang ramai. Beberapa detik setelah aku kirim pesan itu, grup langsung heboh. Ada yang bertanya, jadi mereka nggak beli rumah sendiri? Mobil itu bukan milik mereka? Lu serius? Lu punya rental mobil? Aku diam. Aku biarkan semua orang membicarakannya sendiri. Aku tahu, tidak butuh waktu lama sampai mertua mulai merespons. Dan benar saja, mertua mengirim pesan. Kamu jangan bikin fitnah, nak. Mereka kerja keras, punya usaha sendiri. Jangan iri, karena kamu nggak punya suami. Aku tersenyum tipis. Balasanku singkat. Bukan fitnah, Bu. Ini bukti. Silakan cek sendiri. Aku lampirkan bukti transfer sewa mobil,
dokumen kepemilikan kendaraan, dan screenshot chat booking mereka. Tidak lama setelah itu Andy meneleponku. Lo, apa-apaan sih? Kenapa lo sebarin itu di grup keluarga? Lo mau aibin kami? Aku jawab tenang. Aku nggak nyebarin aib. Aku cuma tunjukkan fakta. Kalau kalian malu, kenapa harus takut? Kalau bener, kenapa takut dibahas? Andi kesal. Kita udah bayar rental itu. Apa salahnya kita pamer? Aku tersenyum tipis. Boleh aja pamer, tapi jangan pamer sebagai orang kaya. Kalau uangnya hasil pinjaman bank dan mobilnya rental, itu namanya sombong palsu. Andi diam sejenak. Lo, tujuannya apa sih sebenarnya? Dendam. Aku jawab pelan. Aku nggak dendam. Aku cuma mau kalian tahu bahwa hidup itu nggak cuma soal pamer. Ada harga diri, ada kejujuran, dan ada batasan antara fakta dan omong kosong. Aku tutup telepon itu, pulang dari kantor, aku langsung disambut Dinda. Dia sedang main puzzle di ruang tamu. Mama pulang, katanya riang. Aku peluk dia erat. Mama baru antar mobil ke pelanggan, kataku. Yang mana? Yang besar kan? Iya, Alphard, mobil favorit mereka. Dinda tersenyum. Berarti, Mama udah berhasil ya? Aku elus rambutnya. Iya nak, Mama udah berhasil. Dan Mama akan terus berhasil. Aku duduk di sofa, melihat layar HP-ku gerap keluarga. Besar masih ramai. Beberapa keluarga besar mereka mulai membela aku. Jadi selama ini mereka bohong. Astaga, ternyata mereka nggak sehebat yang mereka pamerin. Syukurlah akhirnya ada yang bongkar. Aku tarik napas panjang. Ini bukan tentang dendam. Ini tentang keadilan. Ini tentang harga diri. Aku tahu mereka pasti panik. Tapi aku juga tahu aku nggak perlu lanjutkan konflik ini. Biarkan waktu yang menjawab semuanya. Beberapa jam setelah itu, aku buka Instagram. Dan, seperti biasa, aku cari profil Andi dan Rina. Aku kaget, semua story mereka tentang rumah baru dan mobil. Elfat hilang, diganti dengan postingan netral. Tidak ada caption, sombong, tidak ada pamer. Aku tersenyum tipis. Mereka mulai sadar bahwa dunia nggak sekecil mereka pikir. Setelah aku kirim pesan di grup keluarga besar mantan suamiku, suasana mulai panas. Grup itu biasanya hanya tempat berbagi kabar, keluarga, dan undangan pernikahan, tapi sekarang jadi medan pertempuran informasi. Aku diam saja, aku biarkan mereka sendiri yang membicarakannya. Dan ternyata, reaksi mereka lebih buruk dari yang aku bayangkan. Beberapa jam setelah aku kirim bukti lengkap, Andi meneleponku lagi. Lo puis belam, lo udah bikin malu kami di depan keluarga besar. Aku jawab dengan tenang. Aku nggak niat bikin malu. Aku cuma tunjukkan fakta. Kalau kalian malu, berarti kalian tahu kalau itu salah. Andi kesal. Kami kan cuma pamer mobil rental. Itu normal kan? Aku tersenyum tipis. Boleh aja pamer, tapi jangan pamer sebagai orang kaya. Kalau uangnya hasil pinjaman bank dan mobilnya rental, itu namanya sombong palsu. Andi diam sejenak. Lo tujuannya apa sih sebenarnya? Dendam? Aku jawab pelan. Aku nggak dendam. Aku cuma mau kalian tahu bahwa hidup itu nggak cuma soal pamer. Ada harga diri, ada kejujuran, dan ada batasan antara fakta dan omong kosong. Aku tutup telepon itu. Ponselku terus bergetar karena notifikasi grup keluarga besar. Semakin banyak anggota keluarga yang mulai curiga. Jadi selama ini mereka bohong. Astaga, ternyata mereka nggak sehebat yang mereka pamerin. Akhirnya, ada yang bongkar. Kayaknya mereka cuma ingin dibilang mapan. Padahal, masih utang sana-sini. Mertua mulai merespons. Kamu jangan bikin fitnah, nak. Mereka kerja keras, punya usaha sendiri. Jangan iri, karena kamu nggak punya suami. Tersenyum tipis. Balasanku singkat. Bukan fitnah, Bu. Ini bukti. Silakan cek sendiri. Aku lampirkan bukti transfer sewa mobil, dokumen kepemilikan kendaraan, dan screenshot chat booking mereka. Beberapa saat kemudian, Rina menghubungi aku via DM Instagram. Kenapa kamu lakukan ini? Kami kan gak pernah ganggu kamu lagi. Aku jawab, kalian gak ganggu secara langsung, tapi kalian pamer, sindir, dan sombong lewat medsos. Bahkan di grup keluarga besar. Aku gak akan tinggal diam. Rina balas, maafin kami gak tahu itu mobil milikmu. Kalau tahu, kami pasti gak akan pamer-pamer begitu. Aku ketawa dalam hati. Baru sekarang mereka minta maaf. Sudahlah,
Aku nggak dendam, mau kalian tahu bahwa hidup itu nggak cuma soal pamer. Ada rasa malunya. Rina tak membalas lagi. Pulang dari kantor, aku langsung disambut Dinda. Dia sedang main puzzle di ruang tamu. Mama pulang, katanya riang. Aku peluk dia erat. Mama baru antar mobil ke pelanggan. Kataku, yang mana? Yang besar kan? Iya, Alphard. Mobil favorit mereka. Dinda tersenyum. Berarti Mama udah berhasil ya? Aku elus rambutnya. Iya nak, Mama udah berhasil. Dan Mama akan terus berhasil. Beberapa jam setelah itu, aku buka Instagram, dan seperti biasa, aku cari profil Andi dan Rina. Aku kaget. Semua story mereka tentang rumah baru dan mobil Alphard hilang, diganti dengan postingan netral. Tidak ada caption sombong, tidak ada pamer aku. Tersenyum tipis. Mereka mulai sadar bahwa dunia nggak sekecil mereka pikir. Aku duduk di sofa, melihat layar HP-ku, grup keluarga besar masih ramai. Beberapa keluarga besar mereka mulai membela aku. Jadi selama ini mereka bohong. Astaga, ternyata mereka nggak sehebat yang mereka pamerin. Syukurlah akhirnya ada yang bongkar. Aku tarik napas panjang. Ini bukan tentang dendam. Ini tentang keadilan. Ini tentang harga diri. Aku tahu, mereka pasti panik. Tapi aku juga tahu, aku nggak perlu lanjutkan konflik ini. Biarkan waktu yang menjawab semuanya. Aku mulai riset ide bisnis. Baru, aku ingin ekspansi rental mobilku. Buka cabang di kota lain. Rekrut tim kecil. Bangun brand yang kuat. Aku nggak akan berhenti sampai di sini. Aku punya impian besar untuk Dinda. Untuk masa depanku. Beberapa hari kemudian, aku dapat pesan dari tetangga mereka. Seorang ibu muda yang sering lihat aktivitas Andi dan Rina. Ia kirim video pendek. Di situ, terlihat Andi datang ke kantor rentalku. Memohon agar aku tidak tagih biaya keterlambatan. Kami lagi susah. Tolong kasih waktu lagi, katanya. Aku tonton videonya. Aku tersenyum. Ini bukti tambahan. Bukti bahwa mereka benar-benar tenggelam dalam kebohongan. Aku simpan video itu. Belum tentu aku akan gunakan. Tapi jika suatu hari nanti mereka mulai sombong lagi, aku sudah siap. Setelah semua bukti tersebar di grup keluarga besar mantan suamiku, keadaan mulai berubah. Andi dan Rina mulai hilang dari medsos. Story mereka di Instagram tidak lagi penuh dengan foto-foto pamer. Caption sombong juga sudah jarang muncul. Aku pikir mungkin mereka akhirnya sadar bahwa hidup itu bukan soal pamer, bukan soal menyombongkan sesuatu yang belum benar-benar milik mereka. Tapi ternyata masih ada satu hal lagi yang akan menghancurkan wajah mereka selamanya. Pagi itu, aku sedang sarapan dengan Dinda. Aku baru saja selesai antar mobil ke customer. Kemarin malam, tiba-tiba ponselku bergetar. Ada pesan masuk dari seorang tetangga lama mereka. Seorang ibu muda yang sering lihat aktivitas Andi dan Rina. Kirim sebuah video pendek, durasi kurang dari 1 menit. Aku klik videonya. Di situ terlihat jelas. Andi datang ke kantor rentalku. Beberapa hari lalu, wajahnya cemas. Suaranya memohon. Kami lagi susah. Tolong kasih waktu lagi. Kami janji bakal bayar secepatnya. Aku tonton ulang, lalu simpan video itu. Aku tahu, ini bisa menjadi bukti tambahan. Bukti bahwa mereka benar-benar tenggelam dalam kebohongan. Beberapa jam setelah itu, tetanggaku mengirim pesan lagi. Saya izin share video itu di grup RT ya, biar orang-orang tahu fakta sebenarnya. Aku jawab singkat, silakan saja, tapi tolong jangan sebut nama saya. Dia setuju. Dan benar saja, video itu mulai menyebar di grup WhatsApp. Lingkungan mereka tinggal di media sosial lokal, bahkan sampai ke beberapa akun gosip kecil di kotaku. Isinya sama. Ini dia mantan suami yang pamer hidup mapan. Padahal nggak punya uang. Komentar netizen bermacam-macam. Jadi selama ini bohong. Astaga, kasihan banget ya yang dulu-duluan. Kayaknya mereka cuma ingin dibilang sukses. Padahal masih utang sana-sini. Aku hanya tersenyum tipis. Akhirnya dunia mulai tahu. Tidak lama setelah video itu viral, Rina menghubungi aku via DM Instagram. Kenapa kamu biarkan video itu menyebar? Kamu kan udah puas bikin kami malu. Aku jawab tenang. Aku nggak nyebarin video itu. Aku cuma diam. Orang lain yang membicarakannya. Sendiri. Rina kesal. Kamu dendam ya?
karena dulu aku ambil suami kamu. Aku ketawa pelan. Aku nggak dendam, aku cuma mau kalian tahu bahwa hidup itu nggak cuma soal pamer. Ada harganya, ada rasa malunya. Rina tak membalas lagi. Pulang dari kantor, aku langsung disambut Dinda. Dia sedang main puzzle di ruang tamu. Mama pulang, katanya riang. Aku peluk dia erat. Mama baru antar mobil ke pelanggan, kataku. Yang mana? Yang besar kan? Iya, Alphard, mobil favorit mereka. Dinda tersenyum. Berarti Mama udah berhasil ya? Aku elus rambutnya. Iya nak, Mama udah berhasil. Dan Mama akan terus berhasil. Aku duduk di sofa, melihat layar HP-ku gerak keluarga. Besar masih ramai. Beberapa keluarga besar mereka mulai membela aku. Jadi selama ini mereka bohong. Astaga, ternyata mereka nggak sehebat yang mereka pamerin. Syukurlah, akhirnya ada yang bongkar. Aku tarik napas panjang. Ini bukan tentang dendam. Ini tentang keadilan. Ini tentang harga diri. Aku tahu, mereka pasti panik, tapi aku juga tahu, aku nggak perlu lanjutkan konflik ini. Biarkan waktu yang menjawab semuanya. Aku mulai riset, ide bisnis baru, aku ingin ekspansi rental mobilku, buka cabang di kota lain, rekrut tim kecil, bangun brand yang kuat. Aku nggak akan berhenti sampai di sini. Aku punya impian besar untuk Dinda, untuk masa depanku. Beberapa hari kemudian, aku dapat pesan dari sepupu mantan suamiku Movin Komia. Kak, kami nggak tahu selama ini mereka bohong, kami juga merasa ditipu. Terima kasih udah bongkar semua ini, aku balas singkat. Tidak apa-apa, aku nggak dendam, aku cuma ingin semua orang tahu fakta sebenarnya. Aku tahu, ini adalah awal dari pemulihan hubungan keluarga. Meskipun tidak semua anggota keluarga besar, mereka langsung menerima aku. Setidaknya, mereka mulai berpikir lebih kritis. Beberapa hari setelah video itu viral, aku buka Instagram. Dan seperti biasa, aku cari profil Andi dan Rina. Aku kaget. Semua story mereka masih kosong. Tidak ada postingan baru. Tidak ada caption, sombong. Tidak ada pamer. Aku tersenyum tipis. Mereka mulai sadar bahwa dunia nggak sekecil mereka pikir. Setelah semua kebohongan terbongkar, aku merasa lega. Bukan karena dendam, tapi karena akhirnya dunia tahu fakta sebenarnya. Aku nggak pernah berniat menjatuhkan mereka. Aku cuma ingin membuktikan satu hal, bahwa hidup itu bukan soal pamer, bukan soal sombong, tapi soal usaha, keteguhan hati, dan harga diri. Dan aku berhasil. Pagi itu, aku duduk di depan laptopku, layar penuh dengan data bisnis rental mobilku. Alhamdulillah. Bulan ini omzet naik hampir 30% dari bulan lalu. Aku juga baru saja launching cabang kedua di kota tetangga. Tim kecil sudah mulai bekerja, Instagram rental. Mobilku sudah punya ribuan followers. Beberapa influencer lokal bahkan sudah promosi di story mereka. Aku tersenyum sambil menatap layar. Ini semua hasil kerja kerasku. Aku tidak punya suami yang bisa diandalkan. Aku hanya punya Dinda. Dan justru, dialah motivasiku untuk bangkit. Dinda sedang main puzzle di ruang tamu. Dia melihat Momonia sedang duduk di meja kerja, sambil tersenyum sendiri. Mama lagi apa? Tanya sambil datang menghampiri. Aku elus rambutnya. Mama lagi lihat hasil usaha Mama. Dia tersenyum lebar. Jadi Mama udah berhasil? Iya, nak. Mama udah berhasil. Dan Mama akan terus berhasil. Dinda peluk aku erat. Aku bangga sama Mama. Mama hebat banget. Aku peluk balik dia. Air mataku jatuh tapi kali ini bukan karena sedih, melainkan rasa syukur yang meluap. Aku mulai riset ide bisnis baru. Aku ingin ekspansi. Rental mobilku, buka cabang di kota lain. Rekrut tim kecil. Bangun brand yang kuat. Aku juga mulai belajar manajemen keuangan lebih serius. Ikut beberapa workshop online. Baca buku tentang entrepreneurship, belajar bagaimana membangun bisnis dari nol sampai besar. Aku nggak akan berhenti sampai di sini. Aku punya impian besar untuk Dinda, untuk masa depanku. Beberapa minggu setelah video viral itu menyebar, aku masih sering cek profil Instagram Andi dan Rina. Tapi belum ada postingan baru. Story, mereka kasong caption sombong, tidak mangkul-mungkul lagi. Komentar netizen mulai reda. Aku tahu, mereka pasti malu. Tapi aku juga tahu,
Aku tidak perlu terus mengawasi mereka. Hidupku punya tujuan yang lebih besar. Suatu sore, mertua mengirim pesan pribadi ke aku. Isinya singkat. Kamu lihat kan, hidup mereka sekarang lebih tenang. Rezeki mereka lancar. Aku membacanya sambil tersenyum. Aku tahu maksudnya. Mereka masih suka pamer, masih suka sombong, masih suka merendahkan. Tapi aku tak balas apa-apa. Aku hanya mengetik satu kalimat di notes HP-ku. Aku nggak perlu membuktikan apa-apa. Waktulah yang akan menjawab semuanya. Beberapa hari kemudian, aku dapat pesan dari seorang teman lama. Aku salut sama kamu. Kamu single mom tapi bisa bangun bisnis sendiri. Aku jadi termotivasi juga buat berjuang lebih keras. Aku tersenyum membacanya. Aku tidak pernah bermaksud menjadi panutan siapapun. Tapi, jika ceritaku bisa menginspirasi orang lain, aku senang sekali. Aku duduk di sofa, melihat layar HP-ku. Grup keluarga besar mantan suamiku sudah sepi. Beberapa anggota keluarga bahkan mulai menyapaku lagi. Saling tanya kabar, menawarkan bantuan. Aku tarik napas panjang. Ini bukan tentang dendam. Ini tentang keadilan. Ini tentang harga diri. Aku tahu, mereka pasti panik. Tapi aku juga tahu, aku nggak perlu lanjutkan konflik ini. Biarkan waktu yang menjawab semuanya. Beberapa bulan kemudian, aku dan tim rental mobilku merayakan pencapaian besar. Rental mobil kami masuk dalam rekomendasi top 10 rental mobil premium di kota ini. Aku undang Dinda dan beberapa karyawan kecilku. Kami makan bersama, foto-foto, berbagi cerita. Aku berdiri, lalu berkata, "Terima kasih atas dukungan kalian selama ini. Tanpa kalian, aku nggak akan sampai di titik ini." Aku juga mau ucapin terima kasih sama hidup yang keras. Karena dari situ, aku belajar jadi kuat. Dan yang paling penting, aku mau ucapin terima kasih sama Dinda. Karena dialah aku, Berthan. Dinda tersenyum lebar. Aku bangga sama Mama. Mama hebat banget. Aku peluk dia erat. Dan dalam hati, aku berbisik, aku bukan perempuan lemah lagi. Aku adalah wanita yang bangkit, mandiri, kuat, dan sukses. Dan aku akan terus maju, tanpa dendam, tanpa penyesalan. Mereka mungkin pernah meremehkan aku. Mereka mungkin pernah pamer di depanku. Tapi mereka lupa satu hal, bahwa hidup bukan tentang pamer atau sombong. Hidup adalah tentang usaha, tentang bangkit setelah jatuh, dan tentang menjadi wanita yang tidak bisa diremehkan. Dan semua ini bukan karena dendam. Ini semua demi satu orang, anakku, Dinda. Karena dialah aku bertahan. Karena dialah aku berjuang. Karena dialah aku bangkit lebih kuat dari sebelumnya. Kalau kamu suka cerita ini, jangan lupa tekan tombol like, komen, dan subscribe ya. Karena masih banyak kisah inspiratif yang akan aku bagikan hanya untuk kalian. Jangan lupa kunjungi video-video lain di channel Salsabiela Bercerita, di mana setiap cerita punya ruang untuk hidup, menyentuh hati, dan menginspirasi jiwa. Terima kasih sudah menemani hari-harimu dengan cerita ini. Sampai jumpa di video berikutnya hanya di Salsabiela Bercerita.